Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yanti Marion Lani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 231190632. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya UPTD SMP Negeri 14 Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 8F dengan materi menemukan kalimat imperatif dan persuasif dalam iklan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam video ini adalah problem-based learning. Semoga video ini bermanfaat. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Doa yang dipimpin oleh salah seorang teman, Anissa. Silakan Anissa. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai belajar, berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih Anissa. Oke, baik anak-anak, ibu absen dulu. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang yang hadir. Oke, 3 orang yang tidak hadir. Baik, 3 orang yang tidak hadir hari ini. Untuk yang hadir, terima kasih. Terima kasih untuk tetap semangat datang sekolah. Ibu punya satu pantun untuk kalian. Dengarkan baik-baik. Pantunnya demikian. Usalah ke padang datang. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, kita harus rajin belajar. Dengarkan baik-baik. Jadi arti dari pantun yang ibu berikan tadi, bahwa artinya jika kalian ingin tambah pintar
didik dapat menyebutkan kalimat imperatif dan persuasif dalam iklan dengan tepat. Yang kedua, bisa anak-anak baca? Peserta didik dapat membuat kalimat imperatif dan persuasif sendiri dari iklan yang diberikan dengan baik dan benar. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu peserta didik dapat menyebutkan kalimat imperatif dan persuasif, dan yang kedua, peserta didik dapat membuat kalimat persuasif imperatif sendiri. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran kita, jadi ada dua kalimat yang ada di dalam iklan. Yang pertama bisa dibacakan anak-anak? Dan yang kedua? Kalimat persuasif. Ya, jadi dua kalimat itu yang kita pelajari di dalam iklan. Kalimat imperatif dan kalimat persuasif. Oke, jadi tadi ada dua jenis ya, apalagi kalimat dalam iklan, yaitu kalimat imperatif dan persuasif. Jadi yang pertama yaitu kalimat imperatif. Pengertiannya. Oke, satu orang baca untuk ibu tentang pengertian kalimat imperatif. Silakan. Oke, silakan. Kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Ya. Jadi kalimat imperatif, kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melakukan suatu perbuatan. Jadi yang tadi sudah dibacakan oleh teman tadi bahwa kalimat imperatif itu adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melakukan perbuatan. Jadi itu adalah pengertian dari kalimat imperatif. Oke, jadi kita lanjut ke kalimat yang kedua, yaitu kalimat persuasif. Mungkin satu orang baca untuk kita. Oke, silakan Olivia. Kalimat persuasif, kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yakin dibujuk menjadi yakin. Ya, tepuk tangan untuk Olivia. Jadi, yang tadi sudah dibacakan oleh teman itu bahwa kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya orang yang dibujuk menjadi yakin. Jadi itu ada dua kalimat. Ingat baik-baik ya, itu kalimat pertama kalimat imperatif dan kalimat yang kedua adalah kalimat persuasif. Oke. Baik, kita masuk pada ciri-ciri kalimat imperatif. Yang tadi pengertiannya, sekarang kita masuk pada ciri-ciri kalimat imperatif. Ya, satu orang untuk baca untuk kita tentang ciri-ciri kalimat imperatif. Silakan. Ya, Toga, silakan. Subjek tokoh atau pelaku dihilangkan. Menggunakan kalimat penegas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Jika diucapkan kalimat imperatif menggunakan intonasi tinggi. Ya, baik, terima kasih Toga. Tepuk tangan untuk Toga dulu. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kalimat imperatif. Ada berapa ciri di situ? Ada 4 ciri kalimat imperatif. Yaitu subjek, tokoh, atau pelaku dihilangkan. Jadi maksudnya begini, dia punya subjek dalam kalimat imperatif itu tidak ada atau dihilangkan. Tahu subjek itu apa?
ada kata buanglah, berarti itu adalah larangan. Sama juga dengan contoh-contoh kalimat imperatif. Ya, itu yang tadi kalian sudah baca itu. Oke, baik, kita masuk pada kalimat imperatif. Tadi pengertiannya sudah, kita masuk pada ciri-cirinya. Satu orang baca untuk ibu tentang ciri-ciri kalimat persuasif. Saya Ya, silakan Lucia. ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama memengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus. Seperti ayo, mari, segera, bergabunglah, jauhilah, pakailah, jangan. Baik, terima kasih Lucia. Tepuk tangan dulu untuk Lucia. Jadi yang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian itu adalah ciri-ciri dari kalimat persuasif. Dijelaskan sedikit tentang ciri-cirinya. Yang pertama, memengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Artinya dari kalimat persuasif ciri yang pertama itu mempengaruhi orang lain. Jadi kayak iklan, kalau dia bikin iklan pasti dia mempengaruhi orang untuk bisa belanja, dia punya iklan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik, menyentuh hati, kata-kata yang menarik. Lanjut, yang berikut menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Seperti contoh, dia punya kalimat Yamaha semakin deras. Itu contoh kalimat singkat, padat, dan jelas. Dan seterusnya ada kata ajakan, larangan, peringatan, dan ada kata lagi ayo, mari, gabunglah, jauhilah. Jadi ada kata larangan, ada kata ajakan. Jadi bedanya imperatif itu kata larangan, dan kalau persuasif ada kata ajakan. Jadi contoh dari kalimat persuasif. Ya, ini adalah contoh dari kalimat persuasif. Mungkin kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ayo disiplin menjaga kesehatan. Mari menggunakan produk dalam negeri. Ayo lestarikan warisan budaya Indonesia. Jadi itu adalah contoh-contoh dari kalimat persuasif. Oke, kita masuk pada kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif itu ada 2 jenis atau 2 macam kalimat imperatif. Yang pertama itu kalimat imperatif positif dan kalimat imperatif negatif. Ada berapa kalimat imperatif? 2. Kalimat apa dan apa? Ya, jadi itu adalah 2 jenis kalimat imperatif. Oke. Dengan contohnya ada contoh kalimat imperatif positif dan kalimat imperatif negatif. Satu orang baca untuk ibu tentang contoh kalimat imperatif positif dan satu orang untuk kalimat imperatif negatif. Siapa yang mau baca? Oke, Aura. Aura, silakan. Contoh imperatif positif. Yang pertama, cuci tanganmu sebelum makan. Yang kedua, lepas sepatumu sebelum masuk rumah. Ya, jadi itu adalah contoh imperatif positif. Yang imperatif negatif, Resma. Contoh imperatif negatif. 1. Jangan buang sampah sembarangan. 2. Jangan lupa cuci tanganmu sebelum makan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi itu adalah contoh-contoh dari imperatif positif dan imperatif negatif. Perhatikan baik-baik contoh-contoh tersebut. Jadi itu adalah materi yang kita pelajari hari ini, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, contohnya, dan 2 jenis kalimat imperatif itu. Jadi kita sudah pelajari, kita sudah dengar penjelasannya, dan lebih jelasnya kita duduk dalam bentuk kelompok supaya mendalami materi yang kita pelajari hari ini. Ya, duduk kelompok berdasarkan kelompok yang ibu sudah bagikan di layar. Silakan bergerak. Oke, semua sudah dalam bentuk kelompok. Sekarang ibu akan bagi LKPD-nya untuk anak-anak kerja dalam kelompok ya. Ini LKPD
persuasif. Mungkin tentukan yang menjadi ketua, jadi sekretaris untuk membuat mengerjakan LKPD. Silakan mengerjakan. Ya, jadi itu sudah bagikan LKPD-nya. Kalian kerjakan LKPD itu dengan baik, lembar kerja itu dengan baik karena waktu yang kalian kerjakan itu hanya 20 menit. Ya, 20 menit digunakan untuk mengerjakan tugas kelompoknya, diskusi kelompoknya, dan ada penilaian yang ibu nilai dalam kelompok, yaitu penilaian kerjasamanya, gotong royongnya. Ya, jadi itu yang ibu nilai dalam kelompok. Silakan kerjakan. Jadi tentang kalimat imperatif persuasi. Jadi kalian diskusikan ini gambar iklan ini dia masuk dalam kalimat persuasif atau kalimat imperatif. Ya, sudah. Ya, jadi nanti dua gambar ini kalian diskusikan dia masuk kalimat imperatif atau persuasif. Jadi kalau misalnya contoh gambar itu masuk kalimat persuasif, tulis di contohnya edit kalimatnya seperti apa. Kalau misalnya dia masuk dalam kalimat imperatif, contoh kalimatnya seperti apa. Itu saja. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan tugas kelompoknya sudah selesai. Kita lanjut ke presentasi. Jadi kita presentasi, si kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 1. Lanjut kelompok yang mana lagi? Oke, kelompok 3. Jadi yang presentasi lebih dulu kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, jadi dari iklan gambar nomor 1, dari hasil diskusi kami mengkategorikan gambar ini sebagai kalimat persuasif dan kami membuat contoh kalimat persuasifnya seperti patuhi larang berlalu lintas dengan berhenti dan tidak melebihi garis batas saat lampu merah. Yang kedua, kami membuat contoh kalimat imperatif dengan jangan mengizinkan anak di bawah 17 tahun untuk mengendarai motor. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok kami. Ya, silakan kelompok yang lain yang mau bertanya. Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Tadi kelompok kalian mengerjakan sebuah gambar yang terdapat motor di lampu merah. Menurut kalian, gambar itu adalah iklan persuasif. Kelompok kami bertanya, di manakah kalimat persuasif yang terdapat pada gambar itu? Ya, jadi pertanyaannya di manakah kalimat persuasif yang ada pada gambar? Ya, contoh katanya apa? Seperti itu pertanyaan. Silakan dijawab ya. Jadi kalimat persuasif yang terdapat pada hasil kerja kami itu adalah kalimat patuhilah, karena kalimat patuhilah itu termasuk kalimat persuasif
Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, di sini kita akan mempresentasikan pada gambar tersebut ada mama-mama yang sedang memegang buah. Yang buah itu termasuk terdapat pada kalimat persuasif itu makanlah buah setiap hari demi kesehatan Anda. Ulang coba kalimatnya yang besar suara. Kalimatnya makanlah buah setiap hari demi kesehatan Anda. Ya, jadi ada gambar, ada mama-mama pegang buah dengan kalimat makanlah buah setiap hari demi kesehatan Anda. Mungkin ada, silakan. Yang kedua, ada gambar rumah yang sedang dijual. Rumah yang sedang dijual itu terdapat kalimat persuasif. Kalimat hanya membayar 10 juta saja, Anda tidak bisa mendapatkan rumah tipe minimalis. Kunjungi nomor WhatsApp di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Ya. Jadi itu adalah kalimat Persuasif. ya, persuasif. Jadi ada gambar rumah dan ada identifikasinya adalah kalimat persuasif. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Nah, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan dari kami berdasarkan ini presentasi dari teman-teman kelompok 3 ini ada iklan seorang ibu menanam buah-buahan. Pertanyaannya, Pertanyaan kata apa yang menunjukkan kata ajakan? apa yang menunjukkan kata ajakan? Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok kami, kata ajakan dalam iklan di sini adalah makanlah. Makanlah itu adalah kata ajakan atau persuasif. Ajakan makanlah. Jadi jawabannya adalah kalimat makanlah. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok 3 bahwa gambar di situ makanlah. Ya, ada kata makanlah. Jadi di situ kalimat mengajak mengajak atau kata ajakan untuk mengajak orang memakan buah-buahan untuk kesehatan tubuhnya. Jadi itu jawaban dari kelompok 3. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya, cukup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi presentasi kelompok sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian post test. Jadi Ibu akan mencoba menguji kemampuan kalian sejauh mana kalian tahu tentang materi yang sudah Ibu jelaskan dan sudah kita pelajari bersama dalam diskusi kelompok. Jadi kembali ke tempat duduk semula supaya kita lanjut ke post test. Silakan bergerak. Oke, yang nomor 1 untuk tembakan nomor 1 Agusta. Nomor 2 Anissa. Nomor 3 Aura. Mana Aura? Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1 di layar. Oke, sudah? Angkat jawabannya. Jawabannya Ibu scan. Oke. Yang di sana angkat.
Angkat. Angkat semua 19, 20, 22, 23, 24, 25. Ada satu orang yang belum. Gimana? Ya, enak. Ya sudah, kita lihat jawabannya. Ya, jadi ini adalah hasil kalian yang poin nomor 1 itu Julio Jami, Resmond dan Kemere, tapi dengan soal kesalahan di soal yang berbeda. Ya, kita ice breaking dulu untuk kita lebih semangat lagi. Kita ice breaking, tepuk semangat. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 3 kali. Tepuk tangan. Oke, jadi itu adalah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke bagian refleksi. Oke, kita masuk dalam refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin anak-anak perhatikan ada satu gambar di layar itu, di situ waspada penipuan. Nah, dari gambar ini apa yang kamu pikirkan tentang gambar tersebut? Oke, Cecilia. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan instansi, toko, atau individu. Oke, terima kasih Cecilia. Jadi, ya betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Nah, kita ini kan sering bermain handphone, gawai ya. Jadi di situ ada banyak penipuan, mungkin ada dapat telepon atau dapat SMS. Nah, itu kita harus berhati-hati. Baca baik-baik kalimat yang ada dalam pesan yang mereka kasih itu. Itu pesan penipuan atau tidak? Karena ada begitu banyak penipuan yang kita alami setiap hari dalam bermedia sosial. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita menganalisis baik-baik kalimat yang ada di dalam iklan, baik itu iklan apa saja. Jadi itu penipuan, itu hoax atau tidak ya. Jadi analisis, mengerti baik-baik. Dan itu refleksi pembelajaran kita. Untuk refleksi kita belajar hari ini, bagaimana kita belajar hari ini? Apa menyenangkan? Menyenangkan. Kalau begitu menyenangkan di bagian mana? Kuis, main game, di apa lagi? Kelompok. Ya, berkelompok, diskusi. Apa lagi? Nah, jadi itu pembelajaran strategi yang Ibu buat untuk pembelajaran kita hari ini supaya lebih menyenangkan. Jadi Ibu akan melakukan hal ini terus-menerus di kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Saya minta kesediaan dari Toga untuk berdoa. Silakan Toga. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya. Siap. Besar. 3,